Bismillah. Oke, teman-teman, di video ini kita akan langsung praktek ke materinya ya. Jadi kita sekarang akan praktek cara nyari produk atau riset produk dan nyari supplier yang pas di Tokopedia untuk kita ambil barangnya kita jual lagi. Nah, saya asumsiin teman-teman udah punya aplikasi Tokopedia ya. Kalau belum punya silahkan download di Play Store ya. Terus teman-teman juga daftar akun Tokopedia ya, silahkan daftar. Dan ketika udah punya, kita langsung buka aplikasinya, tampilannya kayak gini ya. Tampilannya kayak gini. Teman-teman bisa lihat di halaman paling pertama ini. Pertama, sebelum teman-teman nyari, tentuin dulu nih, teman-teman mau cari produk apa yang untuk dijual. Cara nentuinnya tinggal ketik aja di sini ya. Misalnya nih teman-teman mau jual jaket ya. Misalnya mau jual jaket. Tinggal langsung ketik aja jaket pria ya. Ketik aja, langsung cari kayak gitu. Caranya kita tunggu sampai loading. Nah, kemudian kita filter. Pilih urutan berdasarkan harga terendah ya. Tujuannya apa? Supaya kita dapat harga paling murah. Dan di bagian bawah lagi, ke bawah lagi terus, kita cari di bagian pengiriman. Nah, pengiriman kita aktifin di GoSend dan GrabExpress. Nah, kenapa? Tujuannya adalah supaya supplier ini benar-benar kita ketemu dengan barang dari supplier yang memang punya stok produk di tokonya. Karena supaya kita nggak masuk lagi ketemu dari sesama dropshipper gitu. Karena kalau dropshipper biasanya mereka nggak ngaktifin GoSend dan GrabExpress ya. Oke, klik tampilkan produk. Nah, kita lihat dari sini, cari harga yang paling murah. Kita lihat yang nggak ada tulisan ad, kayak gini. Kalau ad ini barangnya memang bagus, tapi dia nggak jaminan harga termurah karena dia kan iklan ya. Kalau kayak gini nih, dia iklan, ada ad ini. Dia iklan berarti dia tampil paling atas bukan karena dia harganya termurah. Cuman kita lihat ke bawahnya. Nah, ini kita lihat ke bawahnya, cari produk yang memang harganya murah. Nah, contohnya misalnya yang ini ya. Saya contohin yang ini, jaket polos baseball misalnya. Di sini infonya terjual 1.200 piece ya. Kita buka, kita scroll, kita lihat ke bagian bawah. Di bagian sini kita tahu bahwa ini tokonya ya, Stufco Sportwear ini lokasinya ada di Bandung ya. Nah, setelah kita tahu barang ini terjual banyak ya, kita lihat di bagian sini nih. Bagian tadi udah kelihatannya, jadi di sini nih terjual 1.200 ya. Kita lihat ke bawah, kita di bagian tokonya kita klik nama tokonya ya. Di maka tokonya kita klik. Kita lihat kira-kira produk mereka tuh dia itu apa aja sih gitu. Dia ngejual barang apa aja dan kira-kira terjualnya bagus enggak gitu. Barang-barangnya itu barang-barang yang laku atau enggak. Ya, kita lihat bagian sini ya. Kita lihat yang urutannya terbanyak, terjual terbanyak mana? Terjual terbanyak, pembelian terbanyak ya. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata banyak dia barangnya yang laris ya, barang-barang dia cukup laris. Nah, ini kita bisa tentuin berarti selain tadi produk yang kita mau jual tadi kayak jaket, kita juga bisa ngelihat bahwa dia punya barang-barang yang memang cukup laris gitu selain dari jaket tadi ya gitu. Jadi nanti kita bisa untuk inspirasi barang-barang yang kita mau jual lagi kayak gitu. Nah, setelah kayak gini kita lihat lagi, balik lagi ke bagian toko tadi. Kita lihat di bagian pesanan diproses yang ini ya, pesanan diproses. Nah, di bagian sini pastiin itu dia kurang dari 12 jam. Kenapa? Karena kalau pesanan diprosesnya itu lebih dari 12 jam, berarti itu tandanya toko itu nggak aktif, jadi nggak responsif. Nah, jadi saya
tekanin ke teman-teman supaya kalau nyari supplier itu nyari yang eh, pemesanannya ya, kecepatan pemesanannya itu cepat. Jadi kayak gitu ya. Dan ini di sini 4 jam itu udah cukup cepat. Nah, setelah kayak gini, nah, teman-teman cari juga, bandingin ya, bandingin dengan toko-toko lain yang lain tadi di hasil pencarian yang tadi ya. Yang ini tandain bisa dengan follow misalnya teman-teman ya. Dengan follow tokonya. Kemudian kita lihat lagi toko yang lain tadi, yang di hasil pencarian tadi ya, kita lihat bagian sini misalnya. Kita lihat ini The GB, kita lihat ya. Kecepatannya 0 menit ya, kecepatannya 0 menit, cepat banget. Cuman kita lihat dulu ini apakah dia barangnya laku atau enggak ya, kita urutkan dari yang pembelian terbanyak. Jaketnya tadi mana jaket ya, jaket, oh nggak bisa. Kita bisa nyari yang lain lagi, misalnya yang mungkin ini ya. Kita lihat ini 5 jam ya, 5 jam. Produk-produknya banyak juga yang bisa kita pilih nanti. Nah, kayak gini ya. Nah, kita pilih bandingin sampai lebih dari 3 ya, 3 toko. Jadi kita cari 3 sampai 5 toko. Nah, kita follow aja dulu. Kayak gitu. Cari terus sampai nemu barang yang lain yang kira-kira kita cocok mau kita jual lagi misalnya ya. Kayak gitu, ulangi terus. Misalnya kayak gini, kita pilih lagi. Lihat kecepatan tokonya ya dari sini. 2 jam, terus lihat produknya. Kira-kira banyak yang laku nggak, rata nggak penjualannya itu untuk semua produknya, semua barang-barang yang dia jual itu laris-laris nggak gitu. Kita lihat kayak gini ternyata cukup rata ya. Nah kayak gitu, jadi kita bisa tandain lagi, follow lagi. Nah ulangi terus sampai teman-teman nemuin 3 atau sampai 5 toko. Nah setelah itu teman-teman hubungi satu-satu ya, hubungi satu-satu dari toko yang teman-teman udah follow tadi ya. Kita bisa lihat ke sini di bagian sini ya teman-teman ya, ini ya, ke sini ya, pencet yang menu 3 ini, menu, kemudian pilih ke toko yang di follow yang ini ya, untuk melihat tadi daftar toko yang udah kita follow. Nah barusan kita udah follow itu tadi mana ya, ya Tafari Sport ya, kayak gini kita follow. Nah setelah itu kita chat dengan tokonya, kita chat. Nah di sini teman-teman bisa langsung hubungi si pemilik toko ini ya, si admin toko ini. Teman-teman hubungin dengan misalnya kayak gini, halo saya mau dropship dari toko Tafari Sport, kira-kira bisa nggak ya, kayak gitu misalnya, kayak gitu, kira-kira saya bisa pesen dropship dari Tafari Sport nggak ya gitu, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kontak si tokonya itu, misalnya contohnya dengan kata-kata seperti tadi. Terus teman-teman juga kalau misalnya memungkinkan, teman-teman tanyain kira-kira kita bisa pesen ya, teman-teman bisa pesen nggak sih di luar dari Tokopedia, misalnya ordernya langsung via WA, atau mungkin bisa nanyain kira-kira saya dapat harga lebih murah lagi nggak sih, kayak gitu ya. Intinya komunikasiin aja dengan mereka ya, dengan si tokonya itu. Nah setelah teman-teman ketemu beberapa toko ya, tadi 3 sampai 5 toko yang bisa dijadiin supplier ya, teman-teman
kalau ada dana ya, bisa dites dulu, dibeli dulu barangnya untuk melihat kualitasnya ya. Pertama untuk melihat kualitasnya. Yang kedua teman-teman juga untuk ngelihat gimana kinerja kecepatan si toko ini dalam memproses barang, terus ngelihat juga gimana packingnya ya kan, packaging dari produknya itu apakah aman, rapi atau enggak kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau memungkinkan itu sebaiknya dibeli dulu ya, dibeli dulu satu barang ya dari toko yang memang teman-teman mau nanti jadiin supplier. Setelah tadi teman-teman ngehubungin si tokonya ya. Jadi pastiin tuh hubungin dulu baru kita kita apa namanya tes beli ya kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu sih untuk untuk nyari produk di Tokopedia ya. Besok kita kita praktek lagi untuk nyari produk dari supplier lain. Oke ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nemu 5 atau sampai 10 ya supplier dan nemu produk-produk yang dapat margin keuntungan lumayan dan harga murah ya. Oke, kira-kira segitu aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya.